membuat kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Peraturan. Oke, peraturan. Nah, untuk membuat sebuah kesepakatan kelas kita membutuhkan beberapa keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu apa Mas kira-kira? Peraturan, terus apa lagi? Apa yang kalian mau dalam belajar kan? Nah, pembelajaran seperti apa yang kalian mau? Suasana kelas seperti apa yang kalian mau? Miss pakai HP terus, oke. Miss kita pakai game terus, oke. Nah, kita buat kesepakatan. Kita buat keyakinannya dulu. Setelah itu baru kita jadikan sebuah kesepakatan kelas. Itu ya. Jadi keyakinan kelas itu berisi tentang nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tanamkan, yang bisa digunakan diaplikasikan dalam pembelajaran yang diikuti oleh seluruh anggota kelas, karena kita tingkatnya adalah di kelas. Jadi berawal dari kesepakatan dan keyakinan kelas itu maka akan merubah pola kita dalam belajar, akan merubah karakter kita, gitu ya. Oke, silahkan. Kali ini kita akan membuat kesepakatan kelas menggunakan Menti. Katanya mau menggunakan HP, kita gunakan Menti. Kalian pernah menggunakan Menti ya sama Midian ya? Oke. Nah, kita kesepakatan kelas kita akan menggunakan, boleh silahkan kalian tuliskan apa yang akan jadi sebuah keyakinan kelas kita menggunakan Menti. Silahkan login di Mentimeter, klik yang Mentimeter join, kemudian masukkan kode berikut ini. Kodenya kelihatan ya? Berapa Mas? 25 36. Silakan kalian join, kemudian dituliskan kesepakatan kelas seperti apa, keyakinan kelas seperti apa yang ingin kalian buat, ya. Keyakinan kelas ini kan ada beberapa kata yang menggunakan kata dilarang. Kita ubah ke kalimat yang lebih positif, yang lebih baik, menggunakan kata tidak boleh. Tidak boleh, yang tadinya dilarang makan saat pembelajaran berarti diganti menjadi tidak boleh makan. Dilarang menggunakan HP saat pembelajaran berlangsung diganti menggunakan tidak boleh. Kenapa kok dilarang tidak boleh kalimatnya? Karena kalau dilarang itu bukan motivasi kalian, tapi kayak sebuah perintah, ya kan? Nah, gitu. Jadi ada perbedaan kalimat yang bisa digunakan. Ini. Nah, dari keyakinan kelas ini kita akan menyimpulkan, Mas. Kayak dilarang makan saat pembelajaran. Kemudian mendengarkan saat guru menerangkan. Dilarang menggunakan HP saat pelajaran. Itu kira-kira akan menjadi sebuah keyakinan kelas yang bagaimana? Dari hasil yang telah kalian buat tadi lewat Menti, kita kelompokkan menjadi beberapa keyakinan kelas. Kira-kira kalau dilarang menggunakan HP saat pelajaran berlangsung, dilarang tidur, tidak boleh tidur, itu maksudnya disiplin diri atau bukan ya? Ya berarti kalimatnya gimana? Keyakinan kelas kita bagaimana? Satu berarti apa? Disiplin terhadap diri sendiri. Kemudian yang kedua, tadi ada yang menuliskan menjaga kelas kondusif. Kemudian saling menghargai. Ada
ada yang tidak boleh menggunakan HP. Kira-kira keyakinan kelasnya mau dibuat apa ini? Keyakinan kelasnya mau dibuat apa? Apa Mas? Kemudian tadi tidak boleh buang sampah di laci teman, piket dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Itu berarti maksudnya apa? Peduli terhadap lingkungan. Oke, terus ya, peduli terhadap lingkungan. Setuju dengan yang kita tuliskan di sini? Kalau setuju Mas, karena kita sudah siap-siapkan, silakan. Kalau di sini kan hanya ada di lengkap tujuan, ya. Jadi nanti silakan yang tulisannya bagus, yang sudah kita buat kesepakatan itu kita tuangkan ke sini. Setelah itu ditandatangani ketua kelas, guru ngapel, wali kelas, dan diikuti oleh seluruh anggota kelas. Kemudian sudah ditandatangani oleh seluruh warga. Ayo, harapan kalian, harapan kami kepada kalian adalah kalian punya motivasi dari dalam diri untuk mematuhi, mengikuti kesepakatan kelas, bukan peraturan, ya. Karena kita sudah sepakat, berarti kalian harus you have to have a responsibility, punya tanggung jawab terhadap apa yang sudah ditanda-tangani. Itu ya, kita coba kita lihat perkembangannya 1 minggu, 2 minggu, progresnya seperti apa, nanti kita evaluasi hasilnya seperti apa. Itu ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan hadir untuk menghadiri undangan Budian. Di sini Budian akan berbagi pengalaman tentang praktek budaya positif di sekolah. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu semua dengan berbagi pengalaman yang dilakukan oleh Budian akan merasa tergerak, kemudian bergerak, yang akhirnya bisa menerapkan, paling tidak Bapak Ibu menerapkan di kelas Bapak Ibu dulu. Karena yang namanya perubahan itu biasanya dimulai dari diri dulu, dari lingkungan kecil dulu, kemudian lingkungan sekitar, dan nanti harapannya, goalnya, terakhirnya itu akan adanya budaya positif sekolah. Begitu nggih Bapak Ibu. Saya tidak akan berlama-lama lagi karena di sini Budian sudah siap, sudah ada backgroundnya. Saya berikan waktunya ke Budian. Monggo Budian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir di acara diseminasi budaya positif
pada hari ini saya akan menyampaikan hasil belajar saya selama 2,5 bulan mempelajari modul 1 di pendidikan guru penggerak, karena saya sebagai calon guru penggerak di angkatan 7 Kabupaten Pekalongan, dan harapannya nanti buat teman-teman Bapak Ibu yang mendaftar di angkatan selanjutnya, angkatan 8, 9 maupun 10 sudah punya sedikit gambaran dari modul 1, apa yang dilakukan di modul 1, isinya tentang apa, dan akan memberikan sedikit pengalaman untuk Bapak dan Ibu guru semuanya. Gitu nggih. Baik, saya mulai. Sebelum kita berbicara tentang budaya positif, kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Nggih Bapak Ibu? Nah, menurut Bapak Ibu, kurikulum merdeka itu seperti apa? Kurikulum merdeka itu apakah siswanya merdeka, bahagia, gurunya juga bahagia dalam mengajar, atau seperti apa? Atau mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa itu kurikulum merdeka? Belum. Gimana dengan yang lainnya? Baik. Nah, Bapak Ibu, ini sebagai informasi saja bahwa kurikulum merdeka itu bukan kita merdeka, muridnya merdeka, tetapi kurikulum merdeka itu mempunyai singkatan, mempunyai akronim. Dari merdekanya sendiri itu ada sampai huruf A di terakhir. Mungkin ada yang pernah dengar Ibu, merdeka, M-nya apa? Apa? Lupa, oke. Merdeka, pernah dengar tapi lupa, oke. M-nya itu adalah mulai dari diri. Nah, kemudian E-nya adalah eksplorasi konsep. Kemudian R-nya adalah ruang kolaborasi. Kemudian K-nya adalah koneksi antar materi. Kemudian D-nya demonstrasi kontekstual. A-nya adalah aksi nyata. Nah, dari serangkaian dari kurikulum merdeka itu di PGP, di pendidikan guru penggerak, itu kita belajar mulai dari diri sampai akhirnya kita melakukan aksi nyata. Nah, di budaya positif ini saya melakukan aksi nyata dengan menerapkan keyakinan kelas dan juga menerapkan segitiga restitusi. Itu ya untuk pembukanya. Baik, pertama kita masih background dari kurikulum merdeka di modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu sudah mempunyai pemikiran bahwa filosofinya tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Itu adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian kodrat yang ada pada anak itu ada 2, kodrat alam dan juga kodrat zaman. Alam itu di mana anak itu berhubungan dengan lingkungannya, kemudian zaman berarti di mana posisi anak pada saat ini. Nah, di zaman kita ini adalah zaman revolusi industri 4.0 ya. Jadi kita harus berusaha memfleksibelkan pendidikan yang ada di Indonesia dengan zaman yang ada. Jadi pendidikan tidak harus monoton seperti itu, tapi kita lebih fleksibel, mau berubah, ada transformasi seperti itu. Kemudian selanjutnya nilai-nilai dan peran dari guru. Ini sebenarnya ini kita mungkin sudah mempunyai semua peran dan nilai dari guru. Yang pertama, di kurikulum ini meminta bahwa nilai dari guru adalah berpihak pada murid. Jadi kita harus menyiapkan bahwa pembelajaran yang ada harus berpihak pada murid. Jadi bagaimana kita pembelajaran di kelas harus berpusat pada student center, bukan teacher center. Kalau dulu teacher center, kalau sekarang adalah student center. Kemudian yang kedua adalah kolaboratif. Kolaboratif di sini Bapak Ibu guru boleh Bapak Ibu guru bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menciptakan sebuah pembelajaran di kelas. Oh, saya kok tahu pembelajaran Bapak A menarik. Mari kita berkolaborasi. Jadi kita harus bisa berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Kemudian yang ketiga adalah inovatif. Inovatif di sini tidak melulu kita berhubungan dengan IT.
Biasa inovatif berarti relate ke IT, walaupun zaman kita adalah 4.0. Tapi inovatif di sini kita bisa memasukkan berbagai macam game, boleh tradisional game, boleh modern game untuk pembelajaran kita agar menjadi sebuah pembelajaran yang inovatif. Biasanya kan anak itu kan suka senang, bahagia. Kalau dia di mana dia belajar dengan rasa senang, berarti insya Allah pembelajaran materi akan lebih mudah masuk. Nah, itu di situ tugas kita ada sebagai inovatif. Kemudian yang selanjutnya reflektif. Di sini reflektif, Bapak Ibu guru sudah pernah merefleksi diri kita ketika mengajar? Pernah belum melakukan refleksi terhadap diri kita? Oh, kita ngajarnya hari ini terlalu monoton, anak-anak banyak yang ngantuk itu. Pernah ya? Ya, pernah, tapi mungkin belum secara terbuka dalam merefleksikan. Nah, bolehlah kita merefleksikan pembelajaran kita agar kita bisa menemukan solusi dari evaluasi dari proses pembelajaran kita seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah mandiri. Mandiri di sini Bapak Ibu, tuntutan zaman 4.0, kemudian perubahan kurikulum itu kan menuntut kita untuk selalu bergerak, selalu berubah. Nah, di sini mandiri kita bisa melakukan dengan mengikuti berbagai pengembangan diri, mengikuti seminar, mungkin pelatihan yang berhubungan dengan tupoksi kita sebagai seorang guru untuk bertujuan untuk meningkatkan kompetensi diri kita. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, next. Selanjutnya adalah peran dari guru. Di sini guru sebagai pemimpin pembelajaran, penggerak, coach bagi guru lain, kemudian mewujudkan kepemimpinan murid, pendorong kolaborasi, dan yang terakhir adalah penggerak komunitas praktisi. Untuk pemimpin pembelajaran sendiri, guru itu harus dapat menciptakan pembelajaran yang bertujuan untuk membahagiakan orang lain, membahagiakan murid-muridnya. Kemudian dalam pemimpin pembelajaran juga di situ ada coaching bagi guru lain. Nah, apabila di dalam lingkungan kerja kita, di lingkungan sekolah, mungkin ada salah satu yang dari kita lebih ahli, mungkin lebih pintar mendapatkan ilmu, atau mungkin dia lebih baru saja mendapatkan ilmu apa. Tidak ada salahnya kita coaching bagi guru lain, kita tularkan, kita ajarkan, kita saling berbagi, saling belajar bersama dengan materi yang baru kita dapatkan. Sebagai contohnya mungkin saya lebih dahulu dari Bapak Ibu semuanya untuk belajar menggunakan Canva. Nah, kita karena kita dituntut atau mungkin aku pengen belajar menggunakan Canva, nah itu tidak ada salahnya kita saling belajar bersama. Kemudian yang selanjutnya mewujudkan kepemimpinan murid, itu kita di dalam kelas harus berusaha menciptakan bahwa murid itu tidak melulu sebagai penerima. Bagaimana murid itu bisa berani untuk berbicara, berani mengemukakan pendapat. Kemudian yang berikutnya pendorong kolaborasi. Ini hampir sama dengan kita harus sering berkolaborasi, apalagi yang satu rumpun, satu MGMP itu harus bisa berkolaborasi dalam menciptakan pembelajaran, setidaknya menyamakan persepsi dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir penggerak komunitas praktisi. Komunitas praktisi terdekat dari kita adalah MGMP. Jadi tidak ada salahnya kita apabila mendapatkan dari pelatihan yang kita ikuti, kita mendapatkan ilmu, kita diseminasikan, kita sebarkan pengetahuan kita, kepada komunitas praktisi terdekat terlebih dahulu, yaitu MGMP. Itu ya Bapak Ibu tentang terkait dengan kurikulum dan tugas dari PGP sebagai informasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya, apa itu budaya positif? Ada yang tahu mungkin pendapat mungkin Bapak Ibu, budaya positif itu apa? Kebiasaan positif. Kebiasaan positif. Kebiasaan positif seperti apa, Pak? Contohnya disiplin. Disiplin, oke. Terus? Bertanggung jawab mungkin. Terus apa, Bu? Jujur, oke. Jadi baik, terima kasih. Baik, kita akan bahas apa itu budaya positif. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Poinnya adalah menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Untuk mewujudkan budaya positif harus dilakukan sejak dini. Mengingat budaya positif itu tidak instan, tetapi dia adalah
berkelanjutan dan konsisten. Itu budaya positif. Kemudian konsep utama atau komponen yang ada di dalam budaya positif itu diantaranya yang pertama adalah disiplin positif, kemudian yang kedua nilai-nilai kebajikan universal, yang ketiga teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, yang keempat adalah keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang keenam restitusi 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, sebelum ya banyak ya, sebelum kita membahas satu persatu, mungkin Bapak Ibu semua ada yang pernah tahu tentang pengertian konsep utama budaya positif atau mungkin sudah pernah mendengar? Yang mana Bu? Informasi baru ya? Pengetahuan baru, ilmu baru. Oke, mungkin yang lainnya Bu, bagaimana dengan jenengan? Sudah pernah mendengar mungkin di kantor ya salah satunya. Mungkin keyakinan kelas Bu. Keyakinan kelas, oke. Menurut Ibu apa itu keyakinan kelas? Dari yang saya dengar keyakinan kelas itu berarti kelas tersebut apa ya, masing-masing dari siswanya itu membuat kesepakatan yang mana kesepakatan tersebut kemudian menjadi pegangan untuk melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, mungkin seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Ya, keyakinan kelas kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi keyakinan kelas dibentuk di dalam kelas yang berisi tentang nilai-nilai kebajikan. Jadi semua ini nanti ada koneksinya antara satu dan yang lain dan akhirnya diakhiri dengan segitiga restitusi gitu. Jadi kita belajar dulu yang pertama, kita belajar tentang disiplin positif. Nah, kata disiplin sering dihubungkan dengan tata tertib, peraturan, kemudian teratur, kepatuhan pada peraturan dan juga hukuman-hukuman. Biasanya kan seperti itu ya, anak datang terlambat dihukum gitu kan. Kemudian anak tidak masuk, tidak menggunakan seragam lengkap, apalagi di sini ada Pak Beni ya. Pak Beni kan sudah berkecimpung di dunia kesiswaan berapa tahun Pak? 10 tahun ya. Ada banyak pelanggaran yang dilakukan oleh anak ya Pak? Iya. Nah itu biasanya ditertibkan dengan sebuah hukuman. Nah kita nanti kita akan belajar bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah. Kemudian Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin ya. Bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini adalah kutipan dari pernyataan Ki Hajar Dewantara. Makanya bahasanya mungkin perlu pemahaman lebih. Saya juga membacanya seperti tadi disampaikan berkali-kali dalam membaca istilah ini. Kemudian definisi kata merdeka, karena di situ hubungannya adalah merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika iku jarwanya noramung lepasing pangreh ning uga kuat kuasa aman diri priangga, yang artinya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi inti dari disiplin positif adalah menumbuhkan self disiplin gitu. Nah, di sini selain Ki Hajar Dewantara juga ada Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline pada tahun 2001 menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Mungkin kita sering menemukan Bapak Ibu di kelas anak datang ke sekolah itu kemauannya dari mana? Apa karena kalau tidak berangkat ke sekolah tidak dapat uang saku, atau
mungkin cuma gabut di rumah. Nah, itu kan memunculkan disiplin intrinsik, motivasi intrinsik. Jadi semua itu bagaimana kita menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam murid atau siswa kita. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Ki Hajar Dewantara maupun Diana Goosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai sesuatu tujuan mulia. Tujuan di sini mengacu kepada nilai-nilai atau prinsip mulia. Nilai-nilai inilah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Sedangkan nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Diana Goosen mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi korelasi antara disiplin self-disiplin dengan nilai-nilai kebajikan itu ketika kita meyakini ada nilai-nilai yang ada dalam kebajikan yang ada, itu akan memunculkan self-disiplin yang ada. Nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan kurikulum Merdeka itu nilai-nilai kebajikan apa Bapak Ibu? Oke, belum tahu ya, kita buka dulu beberapa nilai kebajikan yang sering kita dengar. Itu ada banyak, ada profil pelajar Pancasila, ada Primary Years Program, kemudian ada 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation, kemudian yang lainnya adalah petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, dan yang terakhir adalah The 7 Essential Virtues, The Virtues Project atau project nilai-nilai kebajikan. Jadi di situ ada banyak nilai-nilai kebajikan yang sesuai yang kita terapkan saat ini adalah nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Apa saja itu Bapak Ibu? Ada berapa? Ada 6 ya. Ya, yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi nilai kebajikan yang kita angkat, yang kita fokuskan di kurikulum ini adalah profil pelajar Pancasila. Nah, setelah berbicara tentang disiplin dan nilai kebajikan, maka kita akan memasukkan disiplin ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Seperti tadi diungkapkan di depan bahwa yang terbaik adalah self motivation atau motivasi intrinsik dibanding dengan motivasi ekstrinsik. Di sini ada 3 teori motivasi menurut Diana Goosen. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di antara 3 teori ini kira-kira mana Bapak Ibu yang intrinsik dan mana yang ekstrinsik? Yang motivasi intrinsik dan mana yang motivasi ekstrinsik? Intrinsik mungkin yang nomor 3 ya? Yang intrinsik yang nomor 3, yang nomor 1 dan 2 adalah motivasi ekstrinsik. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan gitu ya, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu merupakan motivasi intrinsik. Oke. Kemudian selanjutnya adalah hukuman dan penghargaan. Nah, ini yang sering menghukum ini di kelas. Nah, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian hukuman bersifat satu arah, hanya guru, murid tidak tahu, itu kalau hukuman. Ya. Kemudian hukuman diberikan bisa berupa fisik. Kalau dulu biasanya fisik ya, salah suruh push up, berdiri di bawah bendera ya kan. Zaman saya kecil seperti itu. Kemudian disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid tahu dengan konsekuensi. Jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, kalau hukuman itu murid belum tahu dan biasanya tiba-tiba, tapi kalau konsekuensi adalah
anak sudah tahu dengan konsekuensi apa yang akan dia dapat apabila dia melakukan sebuah pelanggaran seperti itu. Tapi pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Kemudian di sini Alfie Kohn menyatakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya. Penghukuman maupun penghargaan itu merupakan ancaman menghancurkan potensi, karena beberapa tindakan penghargaan yang dinilai sama menghukum itu seperti penghargaan tidak pendek dan jangka panjang, kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum, dan yang terakhir adalah motivasi dari dalam diri atau intrinsik dari penghargaan itu. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Apabila kita memberikan informasi kepada anak untuk menjawab sebuah pertanyaan. Itu dulu pernah saya lakukan. Ketika anak saya suruh untuk mengingat-ingat berhubungan dengan listening, materi listening, saya suruh untuk mengingat-ingat dari pelajaran jam pertama sampai jam terakhir, itu saya suruh untuk mencatat bunyinya apa bel yang berbunyi itu, tapi dalam versi bahasa Inggris. Kalau yang bisa bener semua saya kasih coklat. Nah, itu adalah sebuah penghargaan. Akhirnya anak berlomba-lomba, wah saya seperti ini. Itu adalah sebuah penghargaan yang dapat membunuh kreativitas, mematikan kreativitas. Jadi terpaksa melakukannya, belum tumbuh sendiri itu. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika ada anak membuat pekerjaan yang sama, ini mungkin di seni lebih terlihat ya. Antara seni buatan A dan B itu bagus yang A. Nah, kemudian kita punya kamu bagus gitu kan. Nah, itu akhirnya yang B yang sama-sama mengerjakan, bahkan mungkin si B itu menolong si A. Nah, itu dia akan merasa sakit hati. Aku yang buat, aku yang bantuin, kok yang dialem sih A. Itu akhirnya menumbuhkan merusak hubungan. Karena apa? Aku sungkan lah kayak gitu. Sungkan berteman sama kamu, nggak mau berteman sama kamu karena aku yang payah-payah buat seperti ini, kok kamu yang dapat penghargaan dari gurunya. Seperti itu. Jadi penghargaan dapat merusak hubungan. Itu beberapa contoh yang diterapkan dalam hukuman dan penghargaan. Tuh. Selanjutnya adalah restitusi. Restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gozen pada tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Mungkin Bapak Ibu belum punya gambaran restitusi itu seperti apa ya. Nanti akan ada beberapa contohnya. Di sini ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan disiplin lainnya adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi menguatkan, dan restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi ketika anak ada yang berbuat salah biasanya akan dikucilkan. Dengan restitusi itu, apalagi penerapan segitiga restitusi nanti akan mengembalikan posisi anak dalam kelompok belajar mereka. Ini tentang teori-teori yang ada, beberapa teori sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi keyakinan kelas.
Nih tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Edvin ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi keyakinan kelas, kita ice breaking dulu yuk. Kayaknya Bapak Ibu waduh tegang. Baik Bapak Ibu, kita ice breaking dulu. Nah ice breakingnya ini kita akan berhitung dari angka 1 sampai 20. Bagi yang menyebutkan angka 20, berarti terlebih dahulu dia akan duduk. Nah mainnya berdua-duaan ya, berpasangan ya. Jadi boleh berurutan. Jadi contohnya kita menyebutkan angka 1 sampai 20 maksimal 2. For example, contohnya 1, kemudian Pak Edi bilang 2, 3, 4, 5, seterusnya maksimal 2. Pokoknya yang mendapatkan menyebutkan angka 20 berarti dia duduk ya. Oke, boleh? Siap? Berdua. Yang tidak ada kamu mencari pasangan. Mungkin sama Pak Aziz? Ya. Ya. Sudah paham ya Bapak Ibu? Belum? Oke, kita ulang. Kita main sama nih, saya sama Bu Edvin ya, menyebutkan angka. Oke, 1, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 20. Berarti saya menang. Gitu ya, yang menyebutkan angka 20 berarti duduk. Oke? Sudah? Bu Yunida berarti bisa pindah sama Bu Edwin. Bu Yunida bisa pindah dengan Bu Edwin. Oke. Nah, nanti kita akan menemukan terakhir yang kalah ya. Ya. Enggak. Oke, sudah siap? Oke, sabar. Oke. Ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Cari lagi yang lain, cari lagi. Nah, belum boleh duduk kalau belum menyebut angka 20. Ayo, masih ada? Ya, masih ada. Udah terakhir dong, masih ada Pak Bu Asmilah dan Bu Eri. Berarti tinggal Bu Eri dan Pak Beni. Bu Eri dan Pak Beni. Ayo kita fokus. Ayo tinggal 2. Ayo. Mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah ya. Jadi dari permainan tadi itu sudah ketemu belum kata kuncinya ada di mana? Ada di angka 17. Kenapa? Karena ketika kita menyebutkan angka 17 berarti otomatis kita menang. Kalau nggak percaya, coba aja, ya. Ya itu. Nah itu bisa diterapkan di pembelajaran di kelas Bapak Ibu ya. Kalau anak-anak sudah mulai bosen gitu kan, ayo kita ice breaking gitu. Jadi bisa seperti itu. Kecuali Pak Aziz di bengkel nggak bisa. Hah? Kan tidak semua kelas saya ajar Pak. Kan bisa di kelas yang lain. Nah dan belum tentu anak tahu kuncinya. Ya. Nah seperti saya
saya, Bu Edvin, Pak Edi kan otomatis nggak mungkin sama kelasnya gitu loh. Jadi bisa dimasukkan di ice breaking. Anak akan bahagia. Nah nanti konsekuensinya apa silahkan dimonggo. Kalau di tempat saya biasanya anak-anak lebih memilih maju Miss nyanyi bahasa Inggris walaupun lagunya adalah Bintang Kecil tapi dalam bahasa Inggris. Kalau enggak Happy Birthday nggak apa-apa. Jadi untuk merefreshkan lah gitu ya. Ini kan juga sama nih, tadi saya memberikan materi, diseminasi beberapa materi juga wis podo tegang, stres gitu kan. Nah kita kasih ice breaking, ada banyak Bapak Ibu, nanti kita sharing lagi yang lainnya. Termasuk kalau saya bilang pisang, Bapak Ibu harus bilang coklat. Kalau saya bilang coklat, Bapak Ibu harus bilang, kita coba ya, pisang, 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 coklat pisang. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu semua, give applause. Oke, kita kembali ya Bapak Ibu, sudah rileks kan? Nah, boleh sambil makan, boleh sambil minum. Nah, gini terus aja ya. Itu yang diminta anak-anak Bapak, karena anak-anak lebih meminta pembelajaran yang menyenangkan, karena basicnya anak suka belajar, suka bermain kayak gitu, menyenangkan. Jadi bagaimana kita berpikir untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang menyenangkan dan juga memasukkan ice breaking yang banyak macamnya. Nanti kalau saya kulaan lagi, saya kulaan di pelatihan seperti Bu Edvin ataupun Bu Yun, nanti bisa, oke. Nanti bisa disebarkan lagi penggunaan ice breakingnya. Oke, materi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah berisi tentang nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang merupakan suatu keyakinan. Jadi harus yakin. Nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kemudian nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Nah ini biasanya peraturan yang tertulis itu peraturan sekolah lah. Ini kita keyakinan, nanti kita buat keyakinan kelas. Kita mulai dari kelas dulu karena kita adalah guru. Kalau kita sudah menjadi kepala sekolah baru nanti membuat keyakinan sekolah yang akan menjadi sebuah budaya positif. Gitu. Nah ini saya sudah mempraktekkan pembuatan keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi bahasanya dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas tidak terlalu banyak, tidak terlalu panjang dan lebar. Mudah diingat dan dipahami oleh semua kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini ada prosedur pembuatan keyakinan kelasnya, kemudian nanti juga ada contoh yang sudah saya terapkan di kelas saya. Yang pertama dilakukan adalah kita meminta anak untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Kemudian setelah anak bercurah pendapat boleh menggunakan sticky note. Sticky note itu yang kertas warna-warni itu, kemudian boleh menggunakan ditulis di papan tulis juga boleh. Nah, kalau saya menggunakan Mentimeter. Saya curah pendapatnya menggunakan Mentimeter, kemudian mencatat semua masukan pada murid, berarti sudah otomatis murid akan masuk di Mentimeter join kan nanti akan masuk. Nah, apabila menemukan kalimat-kalimat yang seumpama seperti kata dilarang, itu nanti kita ubah karena dilarang adalah kalimat negatif, kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi ada proses perubahannya. Kemudian selanjutnya adalah ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan dari semua yang sudah dicurahkan sama mereka. Kelas yang mereka inginkan itu seperti apa? Mungkin Miss kelasnya selalu bermain game, oke, sudah ada di curah pendapat. Kemudian tidak boleh membuang sampah di laci. Nah, dari semua yang dituliskan murid itu nanti kita kelompokkan dalam nilai-nilai kebajikan. Jadi tidak semua yang sudah ditulis anak itu dituliskan dalam sebuah keyakinan kelas, tidak. Tapi kita kelompokkan menjadi beberapa, mungkin yang pengelompokannya yang sejenis.
Contohnya gini, tidak boleh membuang sampah di laci. Dengan piket harus berjalan, itu kan berarti peduli dengan lingkungan, peduli dengan kebersihan. Jadi digeneralkan menjadi sebuah kalimat yang bisa mengimplementasikan beberapa curahan dari anak-anak gitu ya. Nah, ini ada video pembuatan, kita play, semoga lancar mau playnya. Oke. Nah, ini jadi mereka menuliskan keyakinan mereka.
Nah, ini setelah dikelompokkan, langkah selanjutnya adalah menuliskan, mencatat di ini saya menggunakan MMT. Menggunakan MMT, di situ ada tulisannya, kemudian anak mencatat dan nanti akan ditandatangani oleh seluruh warga kelas, termasuk karena ini bukan kelas saya, jadi di situ saya mencantumkan nama, ada guru mapel, kemudian ada ketua kelas, wali kelas, dan diikuti oleh seluruh anggota kelas. Nah, ini menanyakan ya, ini contohnya ada di kelas TKR 2. Saya sudah mengimplementasikan di kelas 10 TKR 1, TKR 2, mesin 1 dan mesin 2. Nah, ini sudah kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota. Nah, gitu. Jadi ini merupakan sebuah kesepakatan. Jadi harapannya dari kesepakatan ini anak-anak akan lebih merasa tidak terpaksa dalam menjalankannya gitu. Jadi menumbuhkan motivasi intrinsik dari anak tersebut. Oke, jadi ini setelah saya membuat kesepakatan kelas ini, saya mengevaluasinya dengan melihat perubahan anak dari beberapa kesepakatan yang ini, seperti bersikap jujur. Mereka sekarang ketika mengerjakan tugas mungkin yang tadinya nyontek sekarang sudah mulai berusaha mengerjakan sendiri. Kemudian terhadap disiplin terhadap diri sendiri, mereka datang on time, tepat waktu. Kemudian terkait dengan penggunaan HP, mereka sudah mencoba mendisiplinkan diri mereka untuk tidak menggunakan HP apabila tidak diizinkan. Kemudian peduli terhadap lingkungan, ini piket sudah berjalan, sudah ada hasilnya. Kemudian untuk saling menghargai dan menghormati, mereka sudah tidak ada lagi bullying di kelas. Biasanya kan ada verbal bullying, wah seperti itu, sekarang sudah tidak ada. Kemudian saling menghargai di sini ketika guru berbicara atau mungkin teman yang lainnya mencurahkan pendapatnya, mereka bisa menghargai. Jadi ada saling menghargai dan menghormati gitu. Kemudian menjaga ketenangan kelas agar situasi kondusif. Ini mungkin banyak dilakukan ketika jam kosong ya. Mereka menuliskan tidak boleh keluar kelas ketika jam kosong, tidak boleh nongkrong di depan pintu ketika jam kosong. Nah, ini menciptakan ketenangan kelas agar kondisi mereka mau tiduran, mau apa di dalam kelas setelah mengerjakan tugas yang diberikan tidak masalah. Yang penting mereka sudah punya kesepakatan seperti ini. Bersikap sopan kepada semua. Nah, ini sudah saya implementasikan, sudah ada progresnya. Nah, nanti kita evaluasi perlu nggak keyakinan kelas ini kita perbaharui gitu. Jadi ada progres ke depannya. Kalau memang tidak perlu ya sudah, mereka sepakat menggunakan ini selama 1 tahun ya enggak masalah gitu. Selama 1 semester ya nggak masalah gitu. Ini gunanya. Mungkin ada dari ini nanti mungkin Bapak Ibu bisa memulai dengan di kelas yang Bapak Ibu ampu, bisa menerapkan minimal untuk yang kelas yang kita ajar lah. Kalau memang kita bukan wali kelas, untuk kelas yang kita ajar. Ini untuk kesepakatan kelas. Nah, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Berbicara tentang kebutuhan dasar manusia itu kira-kira apa Bapak Ibu? Makan. Kebutuhan jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani, tidur gitu ya Bu? Nah, oke. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia dikelompokkan dibagi menjadi 5.
Ya, yang pertama ada bertahan hidup seperti tadi, makan, minum, rumah itu bertahan hidup. Kemudian ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Kita lihat satu persatu. Untuk kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, ini seperti kesehatan, rumah, makanan, ini bersifat fisiologis. Kemudian juga ada nih kebutuhan biologis. Nah, ini juga sebuah kebutuhan untuk bertahan hidup. Dan yang ketiga adalah psikologis, yaitu meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, anak nyaman seperti apa di kelas, berarti anak merasa aman seperti apa di kelas, ini merupakan sebuah kebutuhan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini bersikap lebih ke psikologisnya. Kemudian meliputi keinginan untuk tetap berhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Jadi kalau di sekolah, di kelas, kebutuhan kasih sayang kira-kira yang biasa dilakukan oleh anak apa ya Bapak Ibu? Kan anak biasanya kurang kasih sayang, kurang merasa diterima, biasanya mereka melakukan hal-hal yang menarik perhatian gurunya kan untuk caper mungkin ya, cari perhatian. Nah itu. Kemudian yang berikutnya adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan mereka. Nah ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan dan bisa membuat pencapaian kompeten. Kemudian yang terakhir adalah meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Yang keempat, kebebasan. Nah ini, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah contohnya kalau anak-anak itu kan lebih pinginnya saya pinginnya seperti ini, melakukan pekerjaan seperti ini. Itu kan beda-beda. Mereka punya pilihan, punya kebutuhan akan pilihan. Kemudian yang selanjutnya adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah ini, kadang anak sering melakukan hal-hal ini, hal sepele di kelas ditertawakan begitu kencang, begitu excited mereka, seolah-olah itu hal yang luar biasa. Padahal itu cuma sepele nih. Tapi itu adalah kebutuhan anak untuk merasa senang. Tuh, sama halnya dengan ketika mereka belajar, ketika anak senang dalam pembelajarannya, tapi kalau untuk tingkat SMK kebanyakan ketika mereka menemukan sosok guru yang eye catching, katanya curhatan anak-anak itu, kalau gurunya asik, looknya asik, kemudian suka dekat dengan muridnya, mereka akan merasa senang ketika belajar. Itu menurut anak-anak yang sudah bercurah pendapat terhadap saya untuk kebutuhan kesenangan gitu ya. Nih, kemudian dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan. Bisa berisi dengan orang-orang, hal apa saja yang terbaik dalam hidup, dan membuat mereka merasa bahagia karena terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi dunia berkualitas ini seperti album foto. Kalau di album foto itu kan tidak semuanya masuk ya, tapi hanya pilihan-pilihan tertentu saja yang masuk ke dalam memori kita, yang dunia berkualitas kita itu hubungannya dengan dunia berkualitas untuk lebih unik dan lebih personal. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi kontrol. Jadi posisi kontrol ini hubungannya dengan posisi kita ketika kita menemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh murid. Sebagai contohnya, saya sebelum belajar GP, guru penggerak ini, di PGP ini saya selalu bertindak sebagai seorang penghukum. Kadang juga pemantau. Gitu. Saya akan memutarkan video. Di sini ada 5 posisi kontrol yang mungkin salah satu di antaranya pernah atau selalu Bapak Ibu terapkan. Oke, monggo kita simak bersama ya untuk videonya. 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi,
salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Nah, ini hukumannya apa? Fisik ya? basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Masa tapi? Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Habis, ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kesenjan, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Demi senang ibu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa secara arus saya semalam. Keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana cara memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa mendetail alam saya. Baik, kalau Naren komentar alam di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Naren? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Maria. Kira-kira akan mulai alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu
sanksi atas tindakannya, guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Nah, Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol itu Bapak Ibu ada di mana? Hah? Ada di 2. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Coba kita refleksi kita. Penghukum, teman, pemantau. Pembuat orang merasa bersalah? Ya. Oke, dari 5. Nah, ini dari 5 posisi kontrol ini, di sini ada hasilnya Bapak Ibu. Di sini ketika penghukum berarti memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain, ya, menyembunyikan dan menyangkal berbohong. Teman ini berarti ketergantungan. Untuk yang memantau berarti menyesuaikan bila diawali, dan yang terakhir manajer berarti menguatkan watak atau karakter. Jadi dari kelima posisi kontrol ini yang paling ideal adalah yang manajer. Bisa diterapkan Bapak Ibu? Diusahakan, kita coba ya Bapak Ibu menerapkan 5 posisi kontrol. Oke, baik, selanjutnya kita masuk yang terakhir. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kalau tadi kita sudah membahas sekilas tentang restitusi, ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi terdiri dari yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, tadi di video yang tadi itu 5 posisi kontrol itu yang mewakili segitiga restitusi berarti yang mana? Manajer ya, yang terakhir ya. Di situ ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses dengan mengucapkan beberapa kalimat. Contohnya seperti ini: berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Dan yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini adalah beberapa contoh kalimat untuk menstabilkan identitas gitu ya. Jadi diperlukan identitas yang stabil. Kemudian yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik maupun buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakannya. Nah, kalimat-kalimat yang bisa digunakan di sini, yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, gitu. Kemudian yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, yang sering digunakan adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dan yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Dan yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Contoh-contoh untuk validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada teori kontrol tadi, menanyakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, jadi setelah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, maka kita menanyakan keyakinan akan sikap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya yang sudah kita buat dalam keyakinan kelas yang kita sepakati, seperti itu. Contoh-contoh kalimatnya ada apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa, itu contoh-contoh untuk kalimat-kalimat di segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu apabila menemukan beberapa pelanggaran atau masalah terhadap anak, kita bisa menyelesaikan menggunakan segitiga
restitusi gitu. Jadi tidak yang langsung dihukum suruh lari seperti untuk berdiri di bawah bendera, tidak, tapi kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Nah, ini adalah salah satu contoh kasus yang saya angkat ketika tugas demonstrasi kontekstual menerapkan segitiga restitusi. Ini skripnya auto ya, jadi dari yang terdengar munculnya seperti ini. Jadi pakai CapCut yang memunculkan auto lirik itu. Nah, baik, ini adalah kasusnya. Ade ini belum mengumpulkan nilai proyeknya masih kosong karena dia alasannya adalah kemarin ketika ada acara HUT dia sebagai panitia HUT, kemudian dia sibuk dengan teman-temannya sampai akhirnya sibuk merancang acara sampai akhirnya dia melupakan tugasnya itu. Itu contoh penerapan segitiga restitusi di kelas. Baik Bapak Ibu, kita sampai di akhir materi tentang budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif harus dimulai dari diri kita sendiri, kemudian kita lakukan bersama di kelas dan teman sejawat, kemudian yang terakhir akan berakhir menjadi sebuah budaya positif yang ada di sekolah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Bapak Ibu? Spektakuler tidak? Wow. Terima kasih Bu Dian sudah mau berbagi kepada Bapak Ibu guru hebat juga di sini kan. Nah, Berikutnya barangkali ada Bapak Ibu yang punya unek-unek, boleh pertanyaan atau mungkin justru pernyataan atau masukan untuk Bu Dian karena kita semua masih dalam taraf belajar. Monggo Bapak Ibu. Bu Edwin ya? Enggak, monggo Bu Edwin. Saya ingin bertanya nih Bu Dian. Saya kan baru dengar apa-apa yang tadi disampaikan oleh Bu Dian mengenai budaya positif lah. Misal saya ingin memulainya,
itu kira-kira hal pertama yang harus saya laksanakan itu apa ya Bu? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Sepertinya Bu Edwin sudah mulai ada gerakan di hatinya. Monggo Bu Dian bisa berbagi. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Edwin. Alhamdulillah satu orang sudah mulai tergerak. Bagaimana dengan Pak Ibu yang lain? Nanti juga semoga bisa tergerak dan bergerak gitu ya. Jadi untuk memulai membuat budaya positif, langkah awal, langkah yang perlu kita buat adalah kita membuat kesepakatan kelas. Jadi kita menerapkannya di level kita dulu, di kelas kita, di kelas yang kita ampu gitu kan. Tidak harus kelas dengan wali kelas kita, tapi apabila Bapak Ibu guru bukan wali kelas, bisa diterapkan di kelas yang kita ampu gitu. Jadi kita membuat kesepakatan kelas. Pertama minimal kita tanya dulu, kelas bahasa Inggris, Bu Edwin sama ya dengan saya ya, oke. Kelas bahasa Inggris seperti apa sih yang pengen kamu, kelas idealnya itu seperti apa gitu. Jadi nanti anak akan mengutarakan pengennya dia seperti ini nanti. Nah dari situ kesepakatan kelas itu nanti kita mulai menerapkan sampai nanti endingnya terwujudlah budaya positif. Seperti itu Bu Edwin ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dian atas petunjuknya. Baik Bapak Ibu, sudah siang. Kemudian Bapak Ibu mungkin ada urusan lain, ngajar lagi. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir. Saya harap kedepannya sekolah kita menjadi sekolah yang memiliki budaya yang positif. Amin. Oke. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Tepuk tangan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwin Yulisa Putri. Saya adalah wali kelas dari kelas 10 di SMK Negeri 1 Kedemuni, Kabupaten Pekalongan. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa setelah dilaksanakan kesepakatan kelas pada mata pelajarannya Ibu Dian, terdapat perubahan ke arah positif pada anak-anak, di mana anak-anak ini menjadi lebih mudah dan lebih mau untuk belajar. Semangat belajar mereka juga lebih tinggi dan lebih mudah untuk diajak bekerja sama. Intinya adalah bahwa anak-anak menjadi lebih semangat untuk belajar dan kelasnya lebih kondusif. Di samping itu, anak-anak sudah mulai memiliki kesadaran diri untuk belajar. Jadi kesadaran untuk belajar tumbuh dari dalam diri mereka sendiri tanpa harus dikejar-kejar atau dipaksa oleh. Dari kesepakatan kelas yang telah dilaksanakan juga, anak-anak memiliki keinginan belajar dari dalam diri mereka sendiri tanpa harus dipaksa. Sehingga saya berharap nantinya dari kesepakatan kelas ini diharapkan akan muncul disiplin positif dan budaya positif pada anak-anak di siswa-siswa di SMK Negeri 1 Kedemuni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junaida. Saya perwakilan dari kelas 10 TKR 2. Menurut saya,
dengan adanya kesepakatan kelas yang telah dibuat oleh Miss Dian seperti ini, menjadikan kelas menjadi lebih kondusif, tentunya kelas menjadi lebih tertib dan pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yusran Fadlan Mursidan. Saya perwakilan dari kelas 10 TKR 2, nomor absen 36. Di sini saya akan menanggapi kesepakatan kelas dari program dari guru bahasa Inggris kita, yaitu Miss Dian. Yang pertama, dampak positif dari kesepakatan kelas ini adalah kelas menjadi kondusif, kelas menjadi efektif, dan mungkin dengan adanya kesepakatan kelas ini warga di dalam kelasnya itu bisa lebih tenang lah intinya gitu. Dan juga dari teman-teman sendiri memiliki nilai-nilai rasa tanggung jawab juga dalam dirinya. Jadi kalau misalnya kita sudah menerapkan kesepakatan kelas ini, mungkin dari teman-teman sendiri juga bisa menanamkan nilai rasa tanggung jawab di dalam dirinya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih dari saya, Yusran Fadlan Mursidan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.